Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anas, tentunya di channel kita Petani Kopi Organik. Dimana di video kali ini saya akan membagikan 3 jenis tekan kopi lacuran, mulai dari pecah batang, sisip, dan juga tempel. Teman-teman tetap ikuti terus video ini. Nanti di dalam video juga akan ada penjelasan mana bibit lacuran ataupun bibit entres yang bagus buat kopi lacuran dan mana yang tidak bagus. Teman-teman simak terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham nantinya. Mari ikuti saya untuk menyaksikan videonya. Inilah entres yang sekali bakal kita ambil. Entresnya ya, kopi yang bakal kita ambil entresnya sudah kita kasih tanda kemarin ketika panen raya. Kopi ini berbuah sangat lebat. Mengapa kita ambil kopi di ladang kita sendiri entresnya? Agar MDPL nya sama ya teman-teman, supaya tidak merubah MDPL-nya. Percuma kalau kita mengambil di bibit kopi yang MDPL-nya tinggi, kemudian kita sambung ke wilayah kita MDPL-nya rendah. Itu tidak akan mempengaruhi buahnya. Buah kopi tersebut akan kembali seperti kopi lokal yang kita punya di kebun. Tapi kalau kita memilih dari ladang kita sendiri itu lebih baik menurut saya. Kita ambil tunas seperti ini ya teman-teman. Ini tunas air yang sudah mempunyai cabang seperti ini, baru kita ambil. Ini kita potel saja dari sini. Seperti ini juga bisa sebenarnya ya teman-teman, tapi masih kecil, nanti nunggu besar kita ambil. Nah yang ini kita ambil ya teman-teman, sudah besar, kemudian bisa jadi 2 mata entres. Sebenarnya di sini ada ya teman-teman, tapi udah gede. Oke, kita lanjut mencari pohon kopi yang bakal kita sambung, yang dimana kopi itu tidak berbuah ataupun berbuah tapi buahnya kurang bagus ya teman-teman. Simak terus videonya teman-teman semua. Inilah entres yang udah kita ambil tadi dari pohon kopi yang berbuah lebat, yang sudah kita kasih tanda sehingga kita tidak salah ambil ya teman-teman. Dan peralatan yang harus kita siapkan, gunting, pisau yang tajam, dan juga plastik es ya teman-teman. Ini saya menggunakan plastik es untuk media talinya dan juga sungkupnya. Nanti kita menggunakan plastik es saja ya teman-teman, agar tidak terlalu ribet. Dan inilah pohon yang akan kita lakukan penyambungan. Ini pohon B nya ya teman-teman, pohon bawah. Dan kopi ini kemarin buahnya kurang lebat sehingga akan kita lakukan penyambungan. Ini tunas airnya sudah kita pelihara selama 4 bulan ya teman-teman, dari mulai bulan 5 kemarin hingga kulitnya udah terlihat agak coklat. Tapi untuk yang di bawah ini baru beberapa bulan, ini baru 2 bulan ya teman-teman. Nah di sini saya akan mempraktekkan 2 cara stek kopi. Satunya sisip,
duanya pecah batang. Tapi nanti untuk yang tempel akan saya bikinkan video kelanjutannya ya teman-teman. Mari kita lanjut untuk melakukan penyambungan kopinya. Sebelumnya kita bikin dulu entresnya ya teman-teman, kita buang dulu. Oh ya, buat teman-teman kalau mau ngambil entres, ambillah entres yang pecah begini ya teman-teman, yang sudah pecah seperti ini. Jangan mengambil entres yang belum ada tunas seperti ini. Seperti ini. Nih, yang belum keluar seperti ini nih. Yang belum keluar rantingnya. Karena nanti kurang bagus hasilnya ya teman-teman. Yang keluar duluan bukannya tunas raja, malahan yang keluar nanti ranting. Yuk lanjut kita eksekusi. Kita potong dulu ya teman-teman, segini kira-kira. Oke, kita rapikan menggunakan pisau. Kita pecah di sini. Kemudian kita ambil entresnya ya teman-teman. Entresnya seperti ini, kita buang. Kita buang, ini cuma dapat satu ya teman-teman. Kita potong sekaligus. Kemudian di sini kita buang ya teman-teman, agar kulit arinya cepat terbuka sehingga cepat menyatu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita rapikan sedikit. Kemudian kita masukkan di sini. Agak sedikit sulit ya teman-teman, karena kita tidak membawa alat pemecahnya. Nah, yang kita bikin kemarin dari plastik, ini sendok plastik. Nah, cukup seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian kita tarik bagian ini ya teman. Ini bagian yang tidak berlubang, kita tarik. Kemudian ini kita buka yang bagian berlubangnya. Ini kita simpul ya teman-teman sini. Karena ini udah bulan 9, sudah waktunya kita nempel kopi. Nah, ini udah selesai. Untuk pesungkupan sisanya bisa kita bikin jadiin sungkup ya teman-teman. Untuk kopi ini mending tidak usah kita ikat ya teman-teman, karena tujuan kita sungkup itu menghindari air supaya tidak mengenai luka dari kopi yang kita tores tadi. Kalau toresnya terkena air, kopi kita akan mengalami busuk dan mati ya teman-teman. Step selanjutnya kita sistem pecah batang. Ini yang bawahnya kita potong, mending dibalik ya teman-teman kayak gini agar tidak merusak pohonnya yang bawah. Kita rapikan, kemudian kita belah.
Ini kita ambil entresnya, ini kita rapikan dulu. Kemudian kita belah di kiri dan di kanan. Dah seperti ini aja ya teman-teman. Kita sisipkan dan kita pertemukan antara kulit B dan A ya teman. Cukup di sebelah saja, yang sebelahnya tidak usah. Nah seperti ini ya teman-teman. Bisa perhatikan, inilah menyebabkan kopi kita kadang tidak hidup karena kulit arinya tidak bertemu, yang A dengan yang B. Udah selesai, tinggal kita ikat. Ini kita sungkup. Udah selesai. Teman-teman, ini akan kita lakukan cara tempel ataupun cara yang ketiga ya teman-teman. Tadi setelah melakukan stek apa namanya tuh, pecah batang, sisip, dan ini yang terakhir kita lakukan tempel, cara menempel. Cara menempel seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, cukup teman-teman tores seperti ini. Tarik, kemudian entersnya ini kita buat tidak seimbang ya teman-teman, yang bagian dalam lebih tinggi ketimbang bagian luarnya nanti. Seperti ini. Kemudian di sini sedikit saja tidak seimbang, dan kita sisipkan seperti ini. Ini ya teman-teman, ini cara tempel kopi. Nanti ini kita buang ya teman. Ini baru selesai. Kita rapikan antara kiri dan kanannya, kita tempelkan seperti ini. Ini kita buang saja ya teman-teman. Kemudian kita tarik yang tutup ini. Kita ikat. Sebenarnya cara tempel ini hampir mirip dengan pecah batang ya teman-teman. Oke, ini udah selesai.
Ini cara yang ketiga. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Barangkali ada kesalahan ataupun perbedaan cara stek kopi. Teman-teman semua, inilah kopi lacuran yang kita setek, tapi entresnya belum entresnya itu belum memecahkan ranting ya teman-teman, ataupun entres seperti ini. Nah, entres seperti ini dia belum mengeluarkan ranting. Kemudian kita tempelkan ke kopi kita, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dia yang keluar ranting. Nah, ranting bakal kembang ya teman-teman. Kalau kopi ini enggak tinggi ya teman-teman, segini. Buat teman-teman yang sudah terlanjur melakukan hal yang seperti ini, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman tinggal buang rantingnya saja ya teman-teman. Ranting yang ini teman-teman buang nih. Teman-teman buang, potong segini, pendek mungkin kalau bisa. Kemudian satunya dipotong lagi. Dan yang teman-teman hidupkan itu yang ini ya teman, yang kecil ini. Yang di bawah ranting ini nanti bakal jadi pohon ya teman-teman, ataupun kalau bisa dibilang tunas rajanya ini bakal tumbuh seperti ini lagi nanti. Saya harap teman-teman paham ya mengapa saya mengambil entres yang sudah mengeluarkan ranting. Ini kopi yang sudah kita setek di bulan 5 kemarin, dan hasilnya sudah kuat ya teman-teman. Di sini kita hidupkan 4 tunas airnya, dan di sini dia sudah pecah. Ini kita rawat, dan yang ini nanti akan kita buang setelah panen. Ini kan udah masih lumayan buahnya. Mari kita lihat yang lain. Ini juga istekan di bulan-bulan 5 kemarin. Keterlambatan sebenarnya sih, ini harus kita sunat, tapi untuk kopi lacuran kita belum pernah mencoba ya teman. Nih, nanti yang ini kita buang. Ini saya hidupkan 2 dulu tunasnya. Sebenarnya sudah bisa dihidupkan 4 tunas sekaligus, karena mulai dari pohonnya juga udah kokoh ya teman-teman, udah kuat dan akarnya sudah banyak. Tapi kalau buat kopi yang baru disetek ataupun pohonnya masih kecil seperti ini, mending dihidupkan 2 saja tunasnya. Takutnya akarnya belum sanggup memberi makan. Mungkin hanya itu saja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Nanti bulan depan kita akan buka sungkupnya dan kita akan bikinkan video kembali. Nah, buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, agar nanti pas saya bikin video lagi untuk pembukaan sungkup ataupun melihat hasil dari 3 jenis setekan ini, teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, saya Anas pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah?